Sebelum kita ke IPO penantang baru yaitu PADA dan MMIX, saya mau sharing-sharing bagaimana mudahnya untung 63% dari total portfolio di 11 IPO kemarin yang cukup rame. Penasaran kan? Ayo kita lanjut ke videonya. Halo teman-teman. Sebelum kita lebih lanjut, aku nggak pakai template ngomong lagi. Sebelum kita lanjut, silahkan kalian subscribe channel ini karena ini bakal bermanfaat buat kalian. Tapi kalian boleh tonton dulu kalau sekiranya ini belum tentu bermanfaat buat kalian. Mirip template videoku juga ya sebenarnya. Yaudah kita lanjut. Nah di sini aku mau sharing-sharing ke kalian dari 11 IPO kemarin dikurangi C9 jadi tinggal 10 IPO, cukup rame memang. Jadi aku sudah mengikutinya dan sudah selesai, sudah bersih portfolio dari IPO itu dan alhamdulillah untungnya 63%. Dan termasuk kenapa aku jarang buat upload video lagi karena selama 2 minggu 3 minggu terakhir itu fokus di research IPO. Jadi sudah dapat beberapa penemuan yang memang berpengaruh sekali untuk IPO dan bahkan saya juga menerbitkan tools yang baru. Nah di sini aku bakal jelaskan itu semua. Ini akan sangat bermanfaat buat kalian. Tonton sampai habis. Ayo kita lanjut aja. Halo teman-teman semuanya, lama nggak ketemu. Maaf saya sibuk jadi saya nggak bisa sering-sering upload video. Nah kali ini saya mau sharing-sharing banyak hal tentang IPO yang sudah berlangsung. Nanti mungkin kedepannya bakalan kita hajar untuk IPO kedepannya yaitu PADA dan MMIX. Kemarin ada banyak sekali IPO, totalnya 11. Kalau dikurang 9, kalau nggak salah jadi 10. Nah ini sampai sekarang masih IPO hantu, nggak jelas. Sampai sekarang masih belum selesai book buildingnya, padahal tanggalnya harusnya udah lewat. Jadi kalau saya prediksi dari masa lalu ya, biasanya dengan IPO model 9 ini bakal batal. Kemarin-kemarin itu banyak sekali IPO, ada Keter, kemudian ada Zata, ada KDTN, PDPP, kemudian ada juga Beli, ada Omet, BSBK, dan Cebut. Dari ke 10 dan 11 itu, sebagian udah saya review, sudah saya analisa dan saya upload di YouTube, tapi sebagian lagi saya nggak sempat karena banyak sekali. Tapi di channel Telegram saya juga sharing-sharing di sana. Bahkan saya juga transparan, saya sampaikan IPO apa yang menurut saya bagus dan saya ikut di sana. Ya, ini adalah research komparasi IPO. Dan by the way, saya juga menyampaikan mungkin 2 minggu terakhir ini saya kurang aktif di YouTube karena memang saya melakukan research juga untuk IPO. Di sini saya mau menjelaskan ada 11 IPO dikurangin jadi 10. Ada 10 IPO. Nah, dari ke 10 itu saya sudah catat tanggal penjatahannya, kemudian pencatatannya, jadi saya nggak akan jelaskan. Nilai emisinya juga sudah ada masing-masing di sini dari kisaran 40 miliar si KDTN sampai dengan yang paling banyak itu nilai emisinya Beli 8 triliun. Market cap-nya juga ada di sini. Ini sebenarnya masih banyak data-data. Ini kalau teman-teman lihat, di dalam ini tuh ada data lagi yang saya sembunyikan. Itu masih rahasia, jadi saya nggak bisa post ke publik. Jadi ini data-data yang bisa saya tunjukkan. Kemudian ada underwriter. Underwriter ini juga menjadi pertimbangan saya. Dan ke semua underwriter ini saya tulis karena saya sedang memvaluasi underwriternya juga. Jadi ini bukan sembarang tulis, karena saya juga punya tools untuk memvaluasi IPO itu berdasarkan underwriter juga. Nah, valuasi underwriter itu saya bikin rate. Rate-nya ini adalah rating dari underwriter itu. Saya bikin ini berdasarkan komparasi antara satu dengan lainnya. Fokus kepada 10 IPO ini aja. Dan rate underwriter ini saya buat berdasarkan, nanti saya jelaskan tools saya, penemuan baru. Setelah sukses dari FAST, saya menerbitkan IAS atau IPO Analysis Sheet. Di situ ada rating untuk underwriter. Jadi dari underwriter yang 3 kolom ini, saya tentukan ratingnya dan membentuk ini. Nanti akan saya kasih tahu terakhir penemuan yang luar biasa. Kemudian ada fundamental, PBV, dan PE ini untuk menghitung valuasi dari masing-masing IPO. Kegiatan usahanya masing-masing, teman-teman mungkin sudah tahu masing-masing. Saya juga sudah tulis di sini. Nanti bisa di-pause dan dibaca aja. Kemudian ini adalah realisasi alokasi saya. Jujur, di antara yang 0% di atas ini, itu saya ada tertarik 2 IPO, 3 IPO, kurang lebih 3. Tapi saya kelewatan timingnya, saya kelupaan penawaran umumnya. Saya kira belum habis gitu ya masanya, tapi ternyata sudah habis. Terpaksa saya cuma bisa ikut yang sesi selanjutnya. Di masing-masing 4 IPO itu tentu saya harus bagikan alokasinya. Saya bagikan alokasinya persentase dari total modal saya. Saya bagikan, kemudian dapatlah
saya dapat penjatahan, kemudian listing semua IPO KDTN, Zata, PDPP dan Keter ini, dan alhamdulillah memberikan realisasi ARA day one-nya atau hari pertamanya sebagai berikut. Untuk KDTN saya dapat ARA 35%, Zata juga 35%, PDPP 25%, Keter ini yang kalau nggak salah minus 6%. Tapi untuk Keter saya cuma satu lot. Jadi cuma test the water aja. Dan di sini kan 20%, berarti dikit dong totalnya. Enggak. Saya pesan beberapa sekuritas untuk Keter, tapi ada satu sekuritas yang saya di reject, nggak tahu, dan alhamdulillah juga gitu saya di reject dan hasilnya juga busuk ternyata untuk Keter ini. Dan dari harga tadi, ini harga jual saya untuk PDPP saya dapat dipucuk karena setahu saya sekarang udah jatuh harganya. Kemudian Zata memang masih naik tapi nggak masalah, saya dapat udah untung 82%. KDTN juga setahu saya juga sudah jatuh sekarang, apalagi Keter. Jadi persentase keuntungan dari kesemuanya adalah ini, alhamdulillah 31%, 82%, 61%, dan 15%. Total untung saya adalah 63% dari 11 IPO ini. Saya sudah cukup puas dengan ini semua. Sudah lumayan sekali dapat 63% dalam 3 hari aja. Dan semua itu saya lakukan berdasarkan analisa, bukan hanya tebak-tebakan ikutan semuanya. Bahkan saya juga punya persentase alokasi. Jadi saya harap sedikit review dari saya ini bisa membantu teman-teman kira-kira nanti ke depannya menghadapi IPO seperti apa. Dan mengenai fundamental rate ini saya juga sudah tulis. Ini berdasarkan analisa prospektus saya. Jadi kira-kira kalau saya upload analisa fundamental tentang IPO tertentu, itu saya menghasilkan rate. Dan rate itu memang nggak saya sebar. Rate itu subjektif profesional dari saya. Sementara untuk rate underwriter saya akan jelaskan itu menggunakan tools. Namanya IAS. Jadi masing-masing dari underwriter tadi saya cari di sini. Ini adalah tools buatan saya berdasarkan historical 5 tahun terakhir kinerja underwriter. Saya cari misalnya ada salah satu Dana Tama gitu ya. Dana Tama ini punya rating 2,6 dari 0 sampai 5,5, di mana rata-rata arahnya 2,6. Jadi ini semua saya bandingkan di antara 11 tadi, maka menghasilkan rate angka yang bulat seperti ini. Ini sangat membantu sekali, dan bahkan saya juga sudah sebarkan IAS ini ke publik. Saya sudah sebarkan juga ke publik. Jadi ini memang sangat membantu, dan harusnya ini tools pegangan utama. Karena berdasarkan riset saya selama 2 minggu itu bahwa underwriter punya pengaruh besar terhadap kinerja IPO. Selain pengaruh-pengaruh lainnya yang banyak sekali pengaruh-pengaruhnya. Kedepannya memang ada beberapa IPO lagi. Kita sudah kedatangan 2 pendatang baru, yaitu PADA dan MMIX. Jadi saya akan analisa kedua ini. Teman-teman siapkan diri juga untuk segera perbaikin menghadapi IPO bagaimana. Semoga kalian juga untung. Tapi untuk menghadapi ini juga dan IPO-IPO selanjutnya, saat ini saya merasa cukup dengan research saya. Saya sedang dan berproses sudah upload juga di Udemy course. Saya sudah upload kelas secara offline, secara online maksud saya. Saya sudah selesaikan video untuk IPO project. Jadi di sini saya memberi judul cara saya selalu untung dari IPO saham. Ini ada banyak sekali video dan cukup banyak sekali. Saya akan jelaskan sedikit. Ada perkenalan, apa itu IPO, website IPO, kenapa harus IPO, berapa banyak IPO, memahami tanggalnya, sistem penjatahan. Kemudian juga saya sudah kasih tahu di sini sumber analisa, prospektus, underwriter analysis. Kemudian juga cara analisis prospektus saya sangat rincikan di sini. Semua analisanya dari segi neraca, laporan laba rugi, rencana penggunaan dana, penjelasan emiten, dan seterusnya. Bahkan saya juga kasih tips penting dari penemuan IPO. Kemudian ini adalah bagian keempat, ini sangat penting bagi teman-teman seharusnya. Saya sudah kasih di sini adalah hasil penemuan riset saya, yaitu hal-hal yang membuat Anda sukses di IPO. Jadi ini ada faktor-faktor pengaruhnya apa aja. Kemudian saya juga jelaskan bahkan template gratis untuk valuasi IPO. Saya juga jelaskan cara valuasi underwriter, dan bahkan terakhir saya jelaskan strategi juga. Strategi masuk IPO, cara mendapat penjatahan banyak, strategi keluar, berapa lama hold, semua saya jelaskan di sini. Dan harusnya video ini atau kelas ini sudah cukup sekali buat teman-teman. Dan ini saya patok harganya, itu kisaran, sebentar kita cari di sini. Harga dari kelas ini adalah kisaran $19,99 atau kisaran 300.000 ya. Tapi karena ini masih proses launching, sedang di review sama tim Udemy, buat kalian yang mau dapat harga ini 149.000 atau bahkan 50% lebih murah,
silahkan klik link di deskripsi ini untuk masuk ke grup yang saya buat. Sekali lagi buat kalian yang mendapatkan itu, silahkan klik link di bawah ini di grup. Nanti akan masuk ke grup Telegram, nanti saya share link Udemy-nya yang harganya segitu, itu grup private tentunya. Dan buat kalian yang mau mendapatkan IA Study adalah tools untuk menganalisa underwriter. Ini sangat membantu sekali karena, oh ya, ini saya belum buktikan, ini buktinya. Sebentar saya akan tunjukkan. Di sini saya tampilkan dan perbandingkan antara rate underwriter dan realisasi ARA Day One. MKTR saya kasih rate 4,5 dan realisasi ARA-nya adalah 25% maksimal. Kemudian pre saya kasih rate 3 lebih rendah, ternyata benar. Tidak berhasil ARA, bahkan minus 4%. Cebut saya kasih rating 2, cuma dapat 14%. Beli saya kasih rating 2, cuma dapat 1,4%. BSBK saya kasih rating 4 dan ARA. Omed saya kasih rating 3, terbukti nggak ARA, cuma 19%. KDTN saya kasih rating 4, ARA. Kemudian Jata saya kasih rating 5 maksimal, ini luar biasa kali Jata. ARA juga 35%, bahkan sampai sekarang itu udah beggar si Jata, luar biasa. PDPP cuma 3 dan 25%, kena ARA juga untuk PDPP. Kemudian Keter 3 dan minus 6%. Di sini rate underwriter dari IA Study itu punya hubungan yang erat dengan realisasi ARA Day One. Jadi ini penemuan yang luar biasa. IAS ini untuk teman-teman kalau mau mendapatkan IA Study silahkan kontak di t.me/investinadmin atau cek di deskripsi, saya sudah jelaskan semuanya di sana. Semoga ini bisa memotivasi kalian semua untuk terus mengikuti IPO, jangan sampai boncos seperti salah satu orang yang curhat ke saya seperti di gambar ini. Dia boncos di IPO malah belinya di pucuk, bahkan ruginya jauh lebih besar daripada potensi keuntungan yang seharusnya bisa didapatkan dengan 63% yang saya dapatkan seperti ini. Dan saya sangat semangat sekali untuk menghadapi IPO selanjutnya. Mari kita hajar. Gimana teman-teman? Jadi buat kalian yang mau untung IPO ke depannya, karena IPO itu nggak ada habisnya, bakal banyak terus. Bahkan sekarang aja ada PADA dan MMIX. Jadi persiapkan diri kalian. Bahkan aku juga sudah mengupload, tinggal di-approve aja dari Udemy, kelas IPO. Semua penemuan juga aku sampaikan di situ. Dan juga ada tools IAS. Silahkan cek di deskripsi untuk info lebih lanjut. Semoga bermanfaat buat kalian. Silahkan join juga di Telegram channel aku Ideas for Investing dan juga channel IPO Project. Itu aja, sampai ketemu di video berikutnya. Untuk MMIX dan PADA kita lihat nanti deh. Kalau misalnya aku nggak terlalu sibuk, mungkin aku bakal bikin review ulasannya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga kalian cuan. As always, semangat terus buat kalian.